Hai, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang kalian semua di Devara. Kali ini balik lagi nih, saya akan menceritakan satu kisah horor kepada kalian. Dan kisah horor kali ini adalah kiriman dari Arina. Jadi waktu itu Arina ini masih kelas 1 SMP. Kebetulan mama dan bapaknya Arina ini sudah punya rumah sendiri nih. Karena sebelum punya rumah itu mereka itu tinggal nebeng sama kakek neneknya Arina. Nah setelah mereka punya rumah itu kan, jadi Arina sama orang tuanya ini mulailah kan mau pindah ke rumah baru mereka itu. Pada saat pindahan rumah itu kan, Arina dan keluarganya ini nggak pakai acara syukuran atau baca-baca doa gitu kan. Soalnya saat itu kondisi ekonomi orang tua Arina ini bisa dibilang belum mampu gitu buat acara syukuran. Jadi mereka pindahannya biasa aja, cuma bismillah aja gitu. Awal-awal itu kan kakeknya Arina ini sudah wanti-wanti memang nih ke orang tuanya Arina, kalau misalnya pindahan rumah itu ya harus ada orang yang dituakan dulu yang menginap di rumah itu semalam. Nah jadi pada saat itu kakeknya Arina lah yang menginap di rumah barunya Arina ini. Nah sekitar jam 8 malam nih kakeknya Arina pergilah kan ke rumah barunya Arina. Kakeknya Arina itu bawa semangkok beras sama satu butir telur ayam kampung gitu, sama lilin juga. Dia tidur di sana dan malam itu berlalu gitu aja. Nah di pagi harinya kakeknya Arina ini sempat bilang nih ke mama papanya Arina kalau menurut dia feng shui di rumah barunya Arina itu sebenarnya kurang bagus, karena dilihat juga dari letak pintu rumahnya Arina ini nggak pas gitu loh. Takutnya malah mengundang makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Karena mama papanya Arina ini nggak sampai mikir macam-macam gitu kan. Jadi mamanya Arina ini cuma bilang, lo kenapa, yang penting rumah itu kan ada rumah pintunya. Jadi mamanya Arina ini nggak terlalu ngegubris lah kan perkataan dari kakeknya Arina ini. By the way saat itu posisi rumahnya Arina ini kayak ada di persimpangan jalan gitu ya, kayak model gini lah kurang lebihnya. Karena mamanya Arina ini wataknya itu ya kalau udah ada kemauannya nggak bisa dibantah gitu. Dan akhirnya pindahlah kan di pagi itu Arina dan mama papanya ini, mereka angkutlah barang-barang mereka itu masukkan ke rumah baru itu. Dan hari itu mereka selesai pindahan itu pas masuk waktu maghrib kan. Di pas masuk waktu maghrib itu kakeknya Arina ini datang lagi kan ke rumah baru itu. Dia ngasih lah wejangan-wejangan gitu kan ke mama papanya Arina tentang kalau tata krama buat tinggal di rumah baru gitu loh. Nah saat itu posisinya mamanya Arina ini lagi masak di dapur, sementara papanya Arina, kakeknya Arina dan juga Arina lagi nonton di ruang tengah, nonton TV. Nah posisi dapurnya Arina ini kan menghadap ke arah selatan. Nah arah selatannya itu ada rumpun bambu gitu loh, rumpun bambu yang agak lumayan besar juga, jaraknya itu sekitar 5 meter lah dari rumah itu, dari rumahnya Arina ini. Nah saat itu mamanya Arina itu mengalami suatu kejadian yang agak sedikit di luar nalar sih. Mamanya Arina saat itu melihat kayak ada bayangan tinggi hitam, terus kayak apa sih, ngegoyangin bambu gitu loh. Nah jadi bambu itu kayak tertiup angin yang kencang, sementara malam itu tuh sama sekali nggak ada angin gitu loh. By the way kan, dapurnya Arina ini kan belum sepenuhnya jadi masih setengahnya itu cuma ditutup terpal doang gitu loh. Jadi mamanya Arina ini kalaupun juga ada angin dari luar, dia tuh harusnya bisa merasakan kalau ada angin gitu loh, tapi saat itu nggak ada angin sama sekali. Nah akhirnya kan karena penasaran, mamanya Arina ini ngintip lah tuh di celah-celah dinding. Nah kebetulan kan dinding rumahnya Arina ini kan dinding papan, karena rumah panggung kan, jadi dindingnya dinding papan dan dindingnya itu nggak terlalu rapat gitu loh papannya, jadi masih ada celah. Nah di situ mamanya Arina itu ngintip kan, penasaran dia apa gitu loh yang goyang-goyangin pohon bambu itu, sementara kan nggak ada angin. Saat itu mamanya Arina ngintip, sebenarnya nggak ada apa-apa sih, dan mamanya Arina juga nggak bisa terlalu pastiin karena emang kondisinya agak remang-remang gitu loh, karena belum ada lampu penerangan gitu loh di samping rumah. Saat itu mamanya Arina itu sebenarnya agak merasa merinding dan mencium kayak bau hangus gitu loh. Sementara saat itu mamanya Arina itu nggak ada ngebakar apa-apa, cuma masak sayur bening doang gitu loh. Jadi kalaupun ada bau-bau hangus, sebenarnya mamanya Arina agak lumayan aneh juga sih, bau hangus dari mana gitu loh. Sementara dari tetangga pun jaraknya jauh, sekitaran ya 50 meter, 60 meter gitulah. Pokoknya jaraknya dengan tetangga. Nah karena udah makin gak enak kan nih suasananya dirasa sama mamanya Arina ini, jadi buru-buru lah dia kan masak
terus bawalah semua makanan itu di ruang tengah, makan bersama lah mereka di situ kan. Terus seminggu kemudian tepat di waktu maghrib nih, Arina itu sama mamanya lagi mandi di kamar mandi. Nah kebetulan kamar mandinya Arina ini kan ada di luar rumah, tapi tepat di kan ada bangunan rumah, terus di depan rumah itu ada apa sih namanya, kamar mandi. Nah disitulah mereka mandi kan, tapi posisinya itu ada di luar rumah itu kamar mandinya. Soalnya rumahnya Arina ini kan nggak ada jambannya, kalaupun juga mau pup gitu loh, mereka itu ya tinggal ambil pacul terus masuk dalam kebun gali manual, jadi nggak ada jamban gitu di rumahnya Arina. Nah saat itu Arina ini kan mandi kan tuh sama mamanya, tapi yang duluan mandi itu adalah Arina. Udah selesai Arina mandi, dia kan agak takut nih mau naik ke rumah, masuk rumah sendirian tuh Arina takut, jadi dia nungguin lah dulu mamanya mandi kan. Nah saat itu Arina berdiri di depan kamar mandi, cuma posisinya pintu kamar mandi itu nggak ditutup, jadi mamanya Arina mandi, Arina di luar kamar mandi. Nah pas mamanya lagi mandi terus mamanya itu sampoan, posisinya mamanya itu menghadap ke arah rumpun bambu yang tadi, sementara Arina itu membelakangi rumpun bambu. Saat itu mamanya Arina ini lagi pakai sabun nih, sampoan terus biur gitu kan. Pas mamanya Arina ini buka mata kan sampo itu turun ke mata, jadi mamanya Arina ini guyur sambil nutupin mata. Nah setelah mamanya Arina ini buka mata, mamanya Arina ngeliat kuntilanak di rumpun bambu itu, yang jaraknya itu ya kurang lebih 4 meter lah dengan posisi berdirinya Arina ini. Cuma Arina itu saat itu nggak nyadar kalau ada something gitu di belakangnya. Saat itu juga mamanya Arina ini masih belum bersih kan, mandinya masih bersabun-sabun nih badannya. Mamanya Arina itu refleks langsung keluar kamar mandi, ngeraih Arina gitu kan, digendong lah Arina ini masuk dalam rumah, naik dalam rumah mereka, langsung banting pintu prak. Bersamaan dengan mamanya Arina itu masuk dalam rumah nih, kedengaranlah suara ketawa dari si kuntilanak itu. Kayak gitulah. Nah gemetaran lah kan Arina ini sama mamanya. Nah bapaknya Arina ini yang enggak nih ada ribut-ribut, kenapa nih kacau-kacau kan. Bapaknya Arina ini datang lah kan, hampir mamanya Arina sama Arina sambil bawain handuk juga kan, karena dilihatnya mamanya Arina ini posisinya JAV banget gitu loh. Ditanya lah kan sama bapaknya Arina, weh kalian kenapa ini, kenapa posisi kalian kayak gini. Nah mamanya Arina itu cuma ngasih isyarat nih, gitu katanya, dengerin itu katanya, dengerin. Nah pas bapaknya Arina ini mencoba apa sih namanya, mencoba mendengarkan itu yang dimaksud sama mamanya Arina ini kan, benar aja guys, ketawa lagi lah. Ketawanya si mbak itu melengking banget dan kayak nyelkit banget gitu loh di telinga. Bapaknya Arina ya jelas ikutan panik sama takut juga lah kan, secara gitu loh, mendengar suara Mbak Kun itu gede banget suaranya sumpah. Dan saat itu mereka terjebak di dalam kondisi ada Mbak Kun gitu di sekitaran rumah ya, kurang lebih 15 menitan lah. Soalnya Arina ini posisinya dia tuh kan sambil jongkok ketakutan kan ya, sampai kram gitu loh kakinya. Arina pun sabun sama sampo itu sampai kering di badan gitu loh. Akhirnya setelah kurang lebih 15 menitan itu, suara Mbak Kun itu akhirnya hilang gitu loh, udah pergi kan dia tuh. Akhirnya di malam itu Arina ini sama mama papanya ini takut kan nginap di rumah itu. Pergilah kan mereka di rumahnya saudaranya mamanya Arina ini alias omnya Arina ini buat nginap lah di sana malam itu. Mereka nggak mau lah nginap di rumah itu kan. Nah karena saking banyaknya kejadian-kejadian mistis di rumahnya Arina ini, jadinya itu rumah itu jadi jarang ditinggali gitu loh sama Arina sama keluarganya ini. Ya palingan cuma siang doang gitu loh, kalau malam Arina sama keluarganya pergi tidur di rumahnya omnya atau di rumahnya kakek neneknya Arina itu. Nah bahkan nih pernah juga kejadian di suatu malam, mamanya Arina ini kan ternak ayam, terus rumahnya ayamnya ini kan, tempat tidurnya si ayam-ayamnya ini tuh dibagi dua. Kalau yang masih bayi-bayinya itu ditaruh di kandang di bawah kolong rumah, sementara yang udah gede-gede, yang udah betelor, tidurnya itu di pohon jambu di samping rumah gitu loh, yang bersebelahan sama kamarnya Arina ini. Nah malam itu kan Arina ini tidur sama mamanya ya, soalnya di kamar mamanya Arina ini kan ada televisi, dan Arina itu lagi nonton Titanic gitu loh di malam itu. Dan kurang lebih malam itu ya sekitar 2 malam gitulah Arina itu lagi nonton. Terus tiba-tiba itu Arina mendengar kok kayak ada suara-suara ayam berisik gitu loh, ribut kayak terbang kok ayam gitu kan, kayak ada sesuatu gitu loh. Nah Arina ini mikir kan, dipikirnya itu maling. Jadi Arina ini mencoba lah kan, bangun mamanya, mama bangun, kayaknya ada maling gitu loh di tempat tidurnya ayam. Soalnya dari tadi kok ayamnya itu gelisah. Nah mamanya Arina ini bangun kan, pergilah dia ngecek.
pergi dia ngecek itu di samping rumah. Saat itu mamanya Arina ini bawa senter, terus dia lewat kan bawa kolong rumah, dia senter lah tuh kan, mulai di kolong dulu di kandang aman, terus dia muter kan ke samping rumah ke arah pohon tempat tidur ayam itu, dia senter lagi. Nggak ada apa-apa nih, di bawah pohon juga nggak ada apa-apa gitu loh, tapi kok ayam pada berterbangan gitu loh, pada pergi. Nah saat itu mamanya Arina ini menyenter kan ke arah pohon, ke arah atas pohon gitu loh, dia senter. Dan saat itu mamanya Arina melihat kepala sama jeroan-jeroannya gitu lagi makanin seekor ayam milik Arina itu. Dari atas pohon itu loh mamanya Arina lihat secara jelas gitu loh, soalnya pohon itu kan pohon mati, jadi nggak ada lagi gitu loh daun-daunnya. Mamanya Arina saat itu melihat kepala sama jeroan-jeroannya ini lagi ngisap darah ayam itu. Ngeri kali. Sampai mamanya Arina ini kaget, takut, langsung dia buru-buru masuk di bawah kolong. Terus nggak lama itu ayam yang tadi dihisap sama si hantu kepala itu dijatuhin kan di tanah gitu kan, terus si kepala tadi tuh terbang masuk ke arah hutan. Mamanya Arina ini karena ketakutan kan, baliklah dia naik ke rumah, sampai di atas rumah dia cuma matiin televisi terus pelukin Arina gitu, ngajak tidur. Nah si Arina ini kan sebenarnya belum selesai nih nonton Titanicnya, tapi karena udah diajak tidur sama mamanya, TV-nya juga udah dimatiin, mamanya juga tanpa babi bu langsung matiin televisi, ya udahlah kan, Arina cuma ikut aja gitu loh tidur. Pas di pagi harinya nih, Arina ini kan kebiasaannya kalau udah bangun pagi sekitaran jam 6 gitu kan, sebelum berangkat sekolah, Arina ini kasih makan dulu tuh ayam-ayamnya kan. Nah saat itu Arina ini pas lagi kasih makan ayam, dia ngeh kalau ada satu ekor ayamnya yang nggak kelihatan gitu loh. Nah Arina ini coba lah cari-cari di mana lah ayamnya ini pergi kan, udah cari, pergilah tuh di bawah pohon tempat tidurnya si ayam itu. Nah di situ Arina nemu nih ayam yang dicarinya itu, tapi kondisinya itu udah pucat banget, kayak nggak ada darahnya gitu, udah putih banget tuh kulitnya tuh si ayam. Terus kayak bokong ayamnya gitu bolong, kayak nggak ada jeroannya, kayak nggak ada usus-ususnya gitu loh. Nah si Arina ini kan agak ngeri-ngeri, geli juga kan liatnya, larilah kan dia ke atas rumah, dia kasih tahu mamanya nih kalau ada ayam yang kondisi seperti itu. Nah disitu mamanya Arina ini cerita kalau semalam itu dia melihat ada hantu kepala gitu sama jeroan-jeroannya makanin ayam yang dilihat sama si Arina itu. Ngeri lah. Dan parahnya lagi nih, kejadian hantu kepala itu nggak cuma malam itu doang kejadian, tapi hampir tiap malam itu ada aja gitu loh Arina sama keluarganya dapat gangguan. Udah mulai dari Mbak Kun gitu yang suka kayak neror, hampir tiap malam datang, terus hantu kepala itu yang selalu datang dan sampai menghabiskan semua ternak ayamnya mamanya Arina ini. Ngeri kali. Nah karena kebanyakan teror yang dialami sama keluarganya Arina ini kan, Arina ini jadi kayak lebih sering nginap gitu loh di rumahnya kakek neneknya ketimbang di rumah itu. Sampai selang 3 tahun kemudian nih, rumahnya Arina itu yang dari rumah panggung dirubah ke rumah tanah gitu, kayak bukan rumah batu, rumah tanah. Nah jadi lantainya tuh lantai tanah, jadi tapi bukan model panggung lagi, udah diturunin gitu loh rumah itu. Nah saat itu kurang lebih pengerjaannya cuma 3 minggu doang, karena yang ngerjain langsung itu adalah mamanya Arina, bapaknya Arina, sama dibantu juga sama kakeknya Arina. Nah setelah jadinya rumah itu, tiba-tiba saja nih neneknya Arina itu jatuh sakit. Nenek Arina itu stroke, dan ya kakeknya Arina ini kan umurnya udah mau 80 tahun, jadi dia nggak sanggup lagi mengurusi neneknya Arina itu sendirian. Jadi terpaksa Arina lah yang dipanggil tinggal bersama kakek neneknya itu. Nah tapi karena Arina ini masih kecil juga kan, nggak sanggup dia ngurusin neneknya sendirian, makanya dia juga panggil lah mamanya kan untuk tinggal bersama kakek neneknya dulu, biarlah bapaknya Arina saja yang tinggal di rumah itu sendirian. Nah mamanya Arina ini izin kan buat tinggal di rumah orang tuanya dulu, karena orang tuanya sakit jadi harus dirawat. Nah bapaknya Arina oke, izinin. Nah tapi dengan catatan mamanya Arina ini tiap malam itu pulang masak buat bapaknya Arina. Nah setelah mendapatkan izin dari bapaknya Arina kan, mamanya Arina ya ikutlah Arina tinggal bersama kakek neneknya di rumah kakek neneknya Arina ini. Kan kebetulan jarak antara rumahnya Arina sama kakek neneknya itu nggak terlalu jauh sih, cuma sekitaran 200 meter lah gitu kan. Nah selang sebulan nih mamanya Arina ini sama Arina tinggal di rumahnya neneknya. Udah jadi kebiasaannya mamanya Arina kan selalu pulang di malam hari itu sekitaran jam 7 apa jam setengah 8 gitu loh, pulang ke rumahnya Arina buat masakin untuk papanya si Arina ini, karena papanya Arina itu kan suka bangun makan tengah malam gitu loh. Nah malam itu lepas maghrib, bapaknya Arina ini kan lagi nonton sambil ngopi itu di dalam kamar. Nah kebetulan posisinya pintu kamar itu nggak ditutup. Tiba-tiba saja nih bapaknya Arina itu ngelihat kayak ada sekelebat bayangan gitu yang lewat. Pertama lewat, bapaknya Arina kan cuma lihat pakai sudut mata nih.
bapaknya Arina nggak terlalu memperhatikan sih karena dia fokus ke nonton TV. Terus tiba-tiba lewat lagi gitu loh, langsung bapaknya Arina balik. Dia lihat di situ ada mamanya Arina gitu datang. Nah, bapaknya Arina ini kan agak sedikit aneh ya, karena itu baru lepas maghrib, tapi mamanya Arina udah datang. Karena harusnya kalau lepas maghrib itu ya mamanya Arina ini masih ngurusin neneknya Arina ini, karena kalau lepas maghrib itu biasanya nih kegiatan mamanya Arina itu yang ngasih makan neneknya Arina. Nah, malam itu bapaknya Arina ini agak bingung, tapi dia nggak curiga apa-apa sih. Dia cuma tanya, loh kok cepat sekali datangnya, emang neneknya Arina sudah makan? Kan ini harusnya jam makannya neneknya Arina, kenapa datang ke sini jam segini gitu loh. Tapi saat itu mamanya Arina nggak ada jawaban gitu. Nah, bapaknya Arina ini udahlah kan, dia cuek aja, balik lagi nonton dia. Nah, pas lagi asik-asik nonton itu sama seruput-seruput kopinya nih kan, bapaknya Arina itu tiba-tiba aja kayak nyium bau kemenyan gitu, dan kuat banget tuh bau kemenyannya. Sama ada sedikit kayak bau-bau melati gitu loh. Nah, bapaknya Arina ini kan jadi kayak, apa, kenapa gitu loh, mesti bakar kemenyan. Nah, akhirnya bapaknya Arina teriak kan ke mamanya Arina, ngapain bakar kemenyan jam segini? Nah, lagi pula buat apa sih kemenyan gitu loh, gak usah bakar-bakar kemenyan katanya kalau dalam rumah. Nah, tapi karena nggak ada jawaban kan, udah bapaknya Arina ini beranjak lah kan dari tempat duduknya, pergi dia kan ke dapur. Nah, saat ke dapur itu, bapaknya Arina ini ngelihat mamanya Arina itu lagi duduk di depan dapur kan, dapur tradisional gitu ya, duduk depan dapur terus kayak ngorek-ngorek dapur gitu. Tapi bapaknya Arina nggak ada ngelihat gitu loh kalau mamanya Arina ini bakar kemenyan, cuma baunya itu kuat banget, strong banget gitu loh bau kemenyan itu. Tapi bapaknya Arina itu nggak ada sama sekali ngelihat kalau di situ mamanya Arina ngebakar kemenyan. Nah, pas lagi fokus-fokusnya nih bapaknya Arina memperhatikan mamanya Arina ini kan, yang lagi ngorek-ngorek abu dapur gitu. Tiba-tiba saja nih ada yang ketok-ketok pintu gitu. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ngeh ada yang ketok pintu gitu. Bapaknya Arina pergilah kan ke pintu depan, bukain pintu. Dan ternyata di depan pintu itu ada Arina sama mamanya Arina. Nah, bapaknya Arina ini langsung kayak melotot, kaget juga, shock juga. Loh, kalau mamanya Arina ini yang di depan pintu, terus yang tadi di dapur itu siapa? Nah, karena melihat bapaknya Arina ini kebingungan kan, mamanya Arina ini jadi tanya, loh kenapa sih ngapain bengong gitu loh, awas minggir katanya, jangan halangin pintu, saya mau masuk, saya mau masak, kebetulan udah selesai ngasih makan neneknya Arina, jadi saya datangnya cepat gitu loh. Nah, sudah bapaknya Arina ini kayak menghalangi mamanya Arina sama Arina ini buat masuk rumah kan, katanya udah nggak usah kalian masuk. Dia lari dulu ke dapur kan, bapaknya Arina ini ke arah dapur dulu, dia kayak celingak-celinguk gitu di dapur. Ternyata yang mamanya Arina tadi itu udah nggak ada. Nah, bapaknya Arina ini langsung buru-buru kan, balik lagi dia ke depan, masuk kamar, dia ngangkat tuh TV sama kayak masukin beberapa lembar baju gitu lah. Terus dia keluar rumah dan narik Arina gitu sama mamanya Arina. Udah katanya udah nggak usah masak katanya, kita nginap aja di rumah kakek neneknya Arina gitu. Mamanya Arina kayak sedikit bingung dong, loh kenapa ini kok tiba-tiba kayak gini, aneh banget gitu loh. Nah, saat itu Arina yang kebetulan lagi megangin kantong pisang goreng ini yang tadinya buat bapaknya, seret tuh sama bapaknya kan, ditarik sampai tuh kantong pisang gorengnya jatuh dan dilarang buat diambil. Nah, si Arina yang bingung, papa ini kenapa? Nah, bapaknya Arina cuma bilang, diam nak, udah nggak usah berisik, nanti papa ceritain kan. Udah, akhirnya mamanya Arina, bapaknya Arina sama Arina ini pergi kan menginap di rumahnya neneknya Arina itu. Nah, setelah nyampe di rumahnya neneknya Arina itu, bapaknya Arina mulai kan ceritakan kejadian yang tadi. Mendengar itu kan mamanya Arina itu kayak, merinding cok, aku aja merinding. Udah kan, jadi malam itu mereka menginaplah di rumah kakek neneknya Arina ini. Dan sejak itu juga Arina, bapaknya Arina sama mamanya Arina ini balik lagi tinggal di rumah kakek neneknya Arina itu. Selain itu juga bapaknya Arina ini menceritakan kan kalau pernah kejadian suatu malam katanya dia lagi tidur, tiba-tiba aja nih tengah malam dia bangun kan, kelaparan mau bangun makan, tiba-tiba aja tuh badannya kayak berat, susah digerakin gitu, kayak ketindisan gitu. Dan pas dia mencoba buka mata, dia lihat tuh kayak ada perempuan yang dudukin perutnya bapaknya Arina ini. Makanya bapaknya Arina pas sudah mengalami kejadian yang ngelihat mamanya Arina di dapur itu kan, dia nggak mau tinggal lagi di situ katanya, udah takut balik lagi ke rumah itu. Dan endingnya nih rumah itu terbengkalai dan hancur dimakan usia gitu, karena udah dari tahun 2010 Arina dan keluarganya itu tinggalin rumah itu, nggak ditinggalin lagi, udah biarin aja lah rumah itu terbengkalai sampai ya rusak lah ujung-ujungnya. Dan setelah Arina ini lulus SMA kan, dia itu merantau lah ke luar kota. Dan selama di luar kota ya Arina juga jarang pulang kampung. Sementara mamanya Arina sepeninggal neneknya Arina sama kakeknya Arina ini di tahun 2012 gitu, mamanya Arina ini juga ya
tinggalkan kampung itu. Jadi rumahnya Arina itu sama sekali nggak diurus gitu loh dari tahun 2010 sampai tahun 2022. Akhirnya Arina ini kan sempatin pulang kampung. Dia ngelihat rumah itu udah rata dengan tanah. Dan ada satu kejadian epicnya lagi saat Arina iseng-iseng pergi mengunjungi rumah itu kan. Baru jarak sekitar 20 meter lah dari rumah itu, Arina itu ngelihat sosok kuntilanak ngelambai-lambain gini loh sama Arina, ngelambai-lambain tangan kayak ngajakin Arina gitu. Ih. Dan itu Arina takut banget, dia teriak lari pergi dia kan dari rumah itu. Ih. Baru mendekat di rumah itu udah dilambai-lambain tangan gitu loh. Dan sering banget Arina itu mengalami mimpi diajak-ajakin gitu loh sama kuntilanak yang dilihatnya itu. Ih, ngeri kali coy. Dan begitulah akhir kisah dari rumah barunya Arina ini. Dan kalau kalian ada cerita-cerita horor juga, jangan lupa untuk kirimin cerita horor kalian di alamat email di bawah ini. Oke, dan buat cerita horor kali ini cukup sekian dulu. Nanti kita sambung lagi di lain hari. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam sunyi ku impikanmu, ku lukiskan kita bersama. Namun selalu aku bertanya, adakah aku di mimpimu?